Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy dengan NIM P2A525005. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana triangulasi penilaian keterampilan abad ke-21 dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA, khususnya pada topik yang akan saya bawakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana triangulasi penilaian keterampilan abad ke-21 dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA, khususnya pada topik pencemaran lingkungan. Nah, topik ini saya pilih karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sekaligus memberikan ruang yang luas untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting yang dibutuhkan di abad ke-21. Dalam pembelajaran IPA, peserta didik itu tidak hanya dituntut untuk memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan, bekerja sama, mengomunikasikan gagasan, dan menghasilkan solusi yang relevan. Nah, oleh karena itu, pada topik pencemaran lingkungan, peserta didik diajak untuk mengamati kondisi lingkungan sekitar, mengidentifikasi bentuk pencemaran yang terjadi, menganalisis penyebab serta dampaknya, dan kemudian merancang solusi sederhana yang dapat diterapkan secara kontekstual. Untuk menilai keterampilan abad ke-21 tersebut, saya menggunakan pendekatan triangulasi penilaian, yang dimana triangulasi ini dilakukan melalui 3 cara utama. Yang pertama itu melalui observasi proses pembelajaran, di mana guru mengamati bagaimana peserta didik berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, kedua, melalui penilaian produk seperti laporan hasil analisis, dan poster atau presentasi solusi yang dibuat oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ketiga, melalui refleksi diri dan penilaian teman sebaya yang membantu menangkap kesadaran peserta didik terhadap proses belajar yang mereka jalani. Dengan pendekatan ini, keterampilan berpikir kritis itu dapat dilihat dari cara peserta didik menganalisis masalah dan menyusun argumen. Kreativitas tercermin dari solusi yang diusulkan serta cara mereka menyajikannya. Kolaborasi tampak dari pembagian peran dan interaksi dalam kelompok. Nah, sementara itu, keterampilan komunikasi dinilai dari kemampuan peserta didik menyampaikan ide secara lisan maupun tertulis dengan jelas dan sistematis. Namun demikian, penerapan model penilaian ini itu tidak lepas dari beberapa tantangan. Nah, guru itu seringkali dihadapkan pada keterbatasan waktu dan meningkatnya beban dalam menyiapkan instrumen penilaian. Selain itu, penilaian observasi dan penilaian teman sebaya itu berpotensi bersifat subjektif, terutama jika peserta didik itu belum terbiasa melakukan refleksi secara objektif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan solusi yang bersifat praktis dan realistis. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan rubrik penilaian, sehingga fokus indikator utama keterampilan abad ke-21, penilaian juga dapat diintegrasikan langsung ke dalam aktivitas pembelajaran, bukan sebagai kegiatan terpisah. Pemanfaatan teknologi sederhana seperti formulir digital itu dapat membantu proses refleksi dan penilaian teman sebaya menjadi lebih efisien dan terstruktur. Melalui pendekatan ini, penilaian itu tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, peserta didik itu belajar untuk berpikir lebih kritis, bekerja sama secara lebih efektif, dan menyadari peran mereka dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dengan demikian, pembelajaran IPA itu tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan abad ke-21. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.